Sementara kita tahu mungkin wilayah Bandung Timur itu ada milik Kabupaten Bandung yang mungkin berkontribusi juga terhadap PAD Kabupaten Bandung gitu ya Kang. Iya. Kalau Kang sendiri seperti apa Kang terkait isu ini mungkin? Iya, yang pertama kalau itu jadi suatu keharusan dan masyarakat sudah siap ya ketika ada daerah otonomi baru, contoh Bandung Timur. Ya sebenarnya bagi kita pemerintah sih sebenarnya dulu banyak udah disiapkan. Nah ini keseriusan dari pemerintah itu akan terlihat dari RPJMD-nya selama 5 tahun. Ada nggak perencanaan ke tahapan itu? Ini tidak mudah memindahkan begitu saja kan? Betul. Harus disiapkan. Apakah memang 5 tahun ini atau 10 tahun ini gitu? Tapi kemarin dilihat pengusulan itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Periode-periode sebelumnya juga. Nah tinggal komitmen kepala daerah, dan itu ya sangat membantu ketika ada pemekaran Bandung Timur itu ya. Betul. Nah tinggal sekarang itu keseriusan kita. Ya, kami dengan Kang Sol juga serius. Komitmen berarti Kang. Komitmen. Oke. Harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast Ayo Talk. Seperti biasa kita masih membahas terkait pilkada, dan kali ini kita menghadirkan bakal calon wakil Bupati Bandung. Masih sekitar Bandung Raya dan memang calonnya cukup banyak, dan kali ini kita mencoba menghadirkan Bapak yang satu ini, dan sebenarnya mungkin sebelumnya sepak terjangnya beliau sudah tahu semua karena sudah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung. Saya perkenalkan selalu Kang Gun-Gun Gunawan. Kuma Kang Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pangestu Kang ya. Gimana tadi Kang perjalanan dari rumah ke sini nih Kang? Wah ini perjuangan ya Kang ya? Perjuangan. Apalagi tadi malam hujan ya. Iya. Beberapa lokasi hujan dan ada genangan juga. Betul, jadi lumayan agak terhambat juga ya Kang ya? Agak. Artinya sambil jalan ke sini sambil berpikir juga mungkin ketika nanti saya jabat lagi, itu akan menjadi PR mungkin ya Kang? Ya itu kan sebenarnya permasalahan banjir ya, kemacetan, itu bukan berarti kita saling menyalahkan ini macetnya karena kota, karena kabupaten atau apa enggak. Tapi harus ada pengelolaan bersama. Betul. Bandung Raya Kang ya. Raya, aglomerasinya itu harus memang tertata dengan. Karena kalau pagi banyak banget tuh warga dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung, nanti sore balik lagi ya. Iya urbannya banyak. Luar biasa. Luar biasa ya. Tapi Kang terima kasih sudah hadir di Ayo Talk Kang. Kita berbincang-bincang sekitar 30 sampai 45 menit. Banyak hal yang mungkin kita bisa sharing di sini, dan siapa tahu nanti bisa menjadi insight bagi masyarakat gitu ya. Sebenarnya posisi Akang akan maju kembali sebagai Wakil Bupati Bandung, Kabupaten Bandung itu nanti seperti apa ke depannya gitu. Itu yang akan kita bahas panjang lebar, termasuk mungkin background Akang kemarin. Tapi yang langsung mungkin ke pertanyaan saya Kang. Akang berpasangan dengan Kang Sahrul Gunawan ya Kang ya. Dan Kang Sahrul sebagai calon bupati, Akang sebagai calon wakil bupatinya. Mungkin pertanyaannya Kang, kenapa nih Kang kok milih posisi wakil bupati Kang? Ya kan tidak mungkin dua-duanya calon bupati. Betul sekali ya. Ada nggak pasangan calon bupati? Gitu. Kalau undang-undangannya ada, pasti semuanya jadi pasangan calon bupati. Ya. Tapi karena undang-undangannya itu pasangan bupati dan wakil bupati, berarti salah satu harus ada bupati dan calon wakil bupati. Tapi dinamikanya gimana Kang kok bisa? Akang sendiri mungkin kan backgroundnya sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati ya, Kemudian sekarang Kang Sahrul sebagai wakil bupati juga gitu. Betul. Gimana mungkin boleh ceritain Kang ya? Ya mungkin karena sama-sama Gunawan ya belakangnya. Oke, sama Gunawan. Sahrul Gunawan, saya Gunawan juga. Saya pernah jadi wakil bupati satu periode. Betul. Tahun 2016-2021. Nah, Kang Sahrul saat ini kan menjabat. Ya tentunya saling memahami bagaimana peran wakil itu. Yang kedua tentunya meskipun background beliau berbeda ya.
tapi beliau mau belajar. Ya jarang seorang public figure itu mau belajar dan terjun bagaimana untuk hadir di masyarakat atau menjadi pejabat ya yang punya kewenangan nanti ke depannya itu untuk memimpin daerah atau menyelesaikan persoalan daerah. Itu kan tidak mudah. Betul. Nah, saya lihat beliau punya keinginan kemudian dan tentunya mau punya visi ya. Ingin sama-sama memajukan Kabupaten Bandung. Oke. Tapi pas sebelum Kang itu dinamikanya seperti apa Kang hingga Akang bisa berpasangan dengan Kang Sahrul Gunawan ya gitu? Ya sebenarnya itu sebelumnya kan pernah ya. Di 3 tahun setengah sebelumnya itu pernah ketemu, tapi pasangan yang tertunda. Oh oke. Jadi dulu ketika saya beres jadi wakil bupati, kemudian ada perhelatan pilkada lagi, ya rencananya nanti pasangan ini kan. Tapi karena dinamika politik, kemudian ya qadarullah, akhirnya pasangan ini tertunda. Tapi saya jadi tim pemenangan juga buat beliau dan Tahanan saat ini. Oh, oke. Jadi sebenarnya komunikasi ini sudah terjadi sudah lama. Nah saat ini ya mungkin ya ini doa juga keinginan harapan ya semua itu seperti dimudahkan ketemu lagi dan berkomitmen ya kalau sudah pernah jadi wakil ya saling memahami dan di sini perlu komunikasi ke depannya ya jangan sampai nanti lagi ada hal-hal yang memang mempengaruhi ke depannya kalau ditakdirkan jadi ya. Betul. Karena saling memahami pernah jadi wakil. Nah itu Kang biasanya baru jalan 2-3 bulan udah pecah kongsi nih kan. Pecah kongsi. Kayak kemarin Kang Sahrul juga ternyata di jalan ada riak-riak kan gitu ya. Oh, iya. Gimana nih Kang nanti antisipasi ke depan walaupun mungkin Kang sudah klik dari awal lah ya mungkin dengan Kang Sahrul. Mengantisipasi itulah tidak mengecewakan masyarakat nih. Baru ini udah pecah kongsi lagi nanti. Iya, sebenarnya itu kan harus dipahami bahwa jadi kepala daerah itu jabatan politis. Nah, tentunya komunikasi tidak hanya komunikasi personal, tapi komunikasi politis juga harus dilakukan, baik sesama pasangan, partai pengusungnya, atau mungkin dengan yang lain yang nanti ketika di DPRD ya, itu harus bagus juga kan partai yang lain. Nah, kedua kita saling memahami, sebenarnya kan aturannya sudah ada. Bagaimana peran bupati, bagaimana kewenangan bupati, peran wakil bupati, karena itu sudah ada undang-undangnya itu. Dan tidak mungkin ada 2 matahari kembar lah yang memimpin langsung, pasti harus memahami posisi masing-masing ya. Wakil bupati membantu bupati, bukan jadi pembantu dia Bamsel, bukan. Tapi diperankan. Berarti sejauh ini kalau misalnya wakil bupati tidak punya peran, artinya ada sesuatu yang salah gitu ya dengan. Betul. Biasanya itu. Oke. Dan itu nanti udah ada komitmen Kang mungkin antara Kang Sahrul dengan Akang bermain dengan peran sendiri-sendirilah kayak gitu. Kemudian tapi komunikasi tetap jalan kayak gitu Kang. Ya itu yang kami lakukan. Dengan sharing pengalaman kemarin ya pernah menjabat hal yang sama. Dan tentunya yang memahami akan seperti itu, tupoksi seperti itu. Tapi yang menjadi penguat ketika pasangan ini maju, daftar, ya karena di awal kita sudah punya komitmen tadi. Yang sampai hal-hal yang sudah-sudah itu terjadi pada pasangan itu seperti. Betul sekali. Nanti biasanya masyarakat yang ngecewa nih Kang. Nah itu yang jadi korban di masyarakat, insya Allah. Mungkin pasangan ini pasangan yang halus pisan lah, insya Allah. Amin Pak Kang. Oke Kang. Tapi kalau Akang sebenarnya dengan Kang Sahrul itu selain tadi udah disebutkan udah kenal sejak lama dan komunikasi dan sebagainya. Kalau dari sisi sosoknya sendiri Akang melihat seperti apa mungkin Kang? Kalau dari sosok ya beliau baik, kemudian juga bisa diterima di masyarakat dan bahasa orang mah tebauannya. Kan beda gitu. Iya betul. Ada rasa pejabat atau public figure kalau ketemu itu nggak pura-pura. Jadi itu bahasa hati lah. Dan beliau nggak seperti itu ya, walaupun saya lihat seperti backgroundnya artis kayak gitu Kang ya. Saya lihat itu. Dan masyarakat bisa menilai gitu. Jangan sampai ini juga
ya hanya dia dan yang tahu ya ke depannya gitu. Tapi saya lihat selama ini gitu memang ya seperti itu gitu. Dan dia mau ini mau belajar ini ya. Ya jadi pejabat itu tidak mudah gitu. Kalau saya suka diskusi sharing gitu, ya kalau niatnya awalnya itu hanya untuk pribadi gitu, atau keluarga atau ya menumpuk harta, ya itu akan hina gitu. Tapi kalau sekarang untuk kemaslahatannya ya mungkin itu kepuasan ketika bisa melayani, mengadvokasi masalah itu, kepuasan yang tidak bisa dinilai, bisa dibandingkan dengan fasilitas yang ada. Dan komitmen itu sudah, maksudnya ya kita berdua sudah ini ya Pak ya. Kita sering berbicara seperti itu. Kang, kalau sebenarnya apa nih Kang sebenarnya kombinasi antara Kang sendiri kan dari PKS mungkin lebih agamis lah ya, kemudian Kang Sahrul dari backgroundnya dari mungkin artis ya gitu. Kombinasi apa nih Kang yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat di pilkada ini mungkin Kang? Nggak ada yang spesial ya karena bayangannya artis itu gimana gitu, tapi beliau religius juga gitu kan. Religius. Apalagi dengan background kemarin menyelesaikan S2 ya. Dan beliau kalau hadir di majelis taklim atau pernah di ini juga dia tampil, bukan tampil diminta untuk azan ya, dia bisa atau jadi imam. Itu menurut saya ya kombinasi yang ini bukan kombinasi seperti apa, dan ini kombinasi yang memang saling melengkapi lah. Karena apapun kombinasinya kalau tidak dengan hati itu tidak akan bisa. Berarti hatinya sudah terpaut ya Kang ya. Kemarin partai pengusung berarti ada 3 atau 4 Kang? Sekarang itu Golkar ya dari Kang Sahrul, kemudian saya PKS. Kemudian dari partai P3 ya. Partai Umat dan Hanura. Oke, berarti 5 ya Kang ya. 5. Ada kemungkinan gabung lagi partai lain kan mungkin ke depan? Kalau pendaftaran itu sudah terlihat sebenarnya itu. Dukungannya. Dukungannya sudah. Tapi walam ya dinamika politik itu. Apakah nanti di tengah jalan sebagainya itu lihat aja nanti. Karena kan sebelum nanti tanggal 27 apapun bisa terjadi gitu. Yang jelas kita tidak menutup, tidak juga menghalang-halangi. Justru ayo kita bangun sama-sama wujudkan Kota Bandung Alfisan itu tidak bisa kami berdua. Harus melibatkan ya semua elemen masyarakat ya. Bangsa ini, baik dari partai politik ya, kemudian dari organisasi kemasyarakatan, masyarakat itu sendiri. Ayo sama-sama lah serangan gitu, insyaallah. Dari komposisi kursi kan cukup besar ya, suara PKS dengan Golkar yang dibawa Kang Sahrul ya. Itu kalau nggak salah kemarin 88 ya Kang ya? Golkar 9. Oh, Golkar 9 ini. PKS 7. PKS 7 ya. Artinya dari pemetaannya sendiri gimana Kang nanti untuk? Kalau lihat dari jumlah kursi, di sana kubu sebelah itu banyak numpuk ininya. Jadi partai-partai pengusung itu banyak lah, otomatis kursinya lebih ini. Tapi di pilkada ini tentunya masyarakat lebih cerdas, lebih yang dikedepan adalah sosok, ya, figur. Yang mudahan itu yang terjadi, dan kita pun berharap keberlangsungan pilkada ini berjalan dengan lancar, tertib, dan panitia pelaksana itu tetap mengedepankan netralitas dan profesionalisme. Emang ada ini Kang, mungkin ada riak-riak gimana gitu, karena mungkin yang dilawan sekarang incumbent ya. Iya kan, tantangannya itu incumbent tuh apakah TSM atau tidak. Terstruktur seperti masif ya, mengerahkan gitu. Itu kan seharusnya yang bisa menilai ya panitia pelaksana atau yang mengawasi jalannya itu seperti Bawaslu, atau mungkin elemen masyarakat. Tapi kalau menurut saya tidak harus seperti itu lah. Kalau yakin menang, percaya diri aja. Percaya diri. Nggak perlu ada permainan politik di belakang ya mungkin ya. Ya itu kan menandakan tidak percaya diri. Tidak percaya diri Kang ya. Apalagi ada, waduh, sekarang nih udah luar biasa. Ada yang nyebut harus belanja inilah, belanja itu gitu kan, luar biasa untuk suara.
Tapi Kang dengan komposisi itu optimis nanti kira-kira. Ya kita harus optimis. Harus optimis. Karena kita ikut perhelatan ini salah satu pintunya ya. Ikut pilkada. Yang mungkin ikut pilkada targetnya kalah. Betul. Ya kita juga berdoa ikhtiar dimaksimalkan. Seperti itu. Kang, ini kan sebenarnya kalau kita bicara Kabupaten Bandung, ini luas wilayahnya luar biasa. Ya. Besar sekali Kang ya. Kemudian juga tidak merata gitu. Kalau Kota Bandung mungkin ngumpul lah ya satu tempat. Kabupaten Bandung nih ada di ujung sana sampai ke ujung sini. Kadang warga Cileunyi kalau mau ke itu kan cukup jauh nih Kang ya. Sementara banyak persoalan-persoalan yang mungkin sampai sekarang belum terselesaikan Kang. Nah, ketika Akang nanti maju, sebenarnya apa nih yang mau menjadi konsen utama ya Kang ya nanti di pemerintahan Akang kayak gitu untuk mungkin menghadapi berbagai persoalan. Satu, persoalan sampah yang mungkin tidak ada selesainya, habis itu persoalan banjir ketika hujan, persoalan kemacetan yang sampai sekarang juga masih ada gitu Kang. Ya, sebenarnya Kabupaten Bandung itu kalau dari sejarahnya itu ini indungnya Bandung. Induknya Bandung itu Kabupaten Bandung betul. Kemudian jadi Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Biasanya yang namanya induknya itu kan resource-nya itu masih besar lah. Nah, tinggal anak-anaknya gimana nih perhatiannya pada indung nanti gitunya. Ya, karena ternyata anak-anaknya lebih maju gitu, lebih cepat gitu kan. Baik dari apapun lah tata kota yang lainnya. Tapi ternyata masih dibutuhkan. Nah, contoh betul Kabupaten Bandung itu wilayahnya itu terluas kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi. Itu 110.000 km persegi setelah Kabupaten Sukabumi. Penduduknya itu terpadat kedua ya, paling banyak kedua setelah Kabupaten Bogor. Kita hampir sekarang udah 3,7 hampir 4 juta lah. Hampir 4 juta ya. Meskipun udah dimekarkan seperti itu. Ya artinya banyak daerah-daerah atau kecamatan atau lahan yang memiliki ini dijadikan pemukiman dan bisa jadi tadi bermukim di Kota Bandung tapi mencari pekerjaan misalkan di kota atau di Cimahi atau mana gitu seperti itu. Yang kedua tentunya ketika ada permasalahan dengan kota kabupaten ya di perbatasan ya kami menyadari itu. Dengan jumlah penduduk yang banyak, angkatan kerja juga yang anti bonus demografi itu luar biasa. Kemudian juga ada sumber potensi alam yang luar biasa. Ini jadi tantangan. Nah, jangan sampai Kabupaten Bandung yang namanya Indungna Bandung ini gitu, itu serba ketertinggalan. Serba tertinggal daripada Kota Bandung ya. Iya gitu. Mungkin ya harus ada komitmen dan kesepakatan sebenarnya Kota Bandung ingin dijadikan apa? Apakah jadi kota jasa atau kota wisata atau kota pendidikan gitu ya? Nah ini yang memang sekarang dengan Kang Sahrul kita fokus di visi itu seperti itu. Apalagi dengan tantangan ke depan aglomerasi Bandung Raya ini gitu, itu butuh ada penataan kawasan. Tadi permasalahan di Bandung Raya ini. Ya, kita jangan sampai saling menyalahkan itu banjir, macet atau padatnya penduduk atau transportasi atau hal yang lainnya. Apalagi isu ke depan terkait dengan ketahanan pangan. Betul. Pak Presiden kan sudah janji politisnya ada makan siang gratis, otomatis banyak support yang harus ini kan. Ketahanan pangan tadi. Nah itu ada di Kota Bandung dan Bandung Barat kalau dilihat dari sumber ya potensi yang ada. Nah komunikasi ini harus memang dikelola dengan baik ya. Meskipun udah ada badan penataan kawasannya. Betul. Cekungan Bandung ya Kang. Cekungan Bandung. Tidak hanya masalah tadi ya penduduk, lingkungan, sampai ke ingin Bandung itu maju itu seperti apa. Nah kita juga ajak loh, jangan sampai jadi ajak gitu ya. Kita juga maju. Nah di visi saya dengan Kang Sahrul itu ada Bandung Menawan. Apa tuh Kang kalau boleh tahu? Menawan M-nya itu maju. Otomatis ya Kota Bandung harus maju ya. Jangan sampai tertinggal dengan Bandung atau kota yang Cimahi yang lainnya gitu. Yang terdekat. Kayak tadi
apakah kemajuan dilihat dari segi sektor ekonominya atau infrastrukturnya apa lainnya. Contoh infrastruktur, jangan sampai terjadi lagi. Kalau masih tidur itu masih di Kota Bandung gitu. Pas bangun itu, wah ini dari Kota Bandung. Masuk Kabupaten Bandung ya, karena jalannya rusak kayaknya. Nah kayak gitu kan anekdot gitu ya. Yeah. Kemudian sekarang sudah tidak terjadi karena kami juga berkomitmen terus untuk memperbaiki ya. Atau hal yang lainnya, masalah pelayanan. Karena jumlahnya banyak, apalagi di daerah perbatasan itu suka dibanding-bandingkan. Nah di itu mah gitu, di dia mah kieu lila teuing dan sebagainya gitu kan. Betul. Pelayanan publik atau misalkan pelayanan terkait dengan investasi yang lain itu kok dibanding-bandingkan, itu wajar. Nah kalau ada kesepakatan di Bandung Raya ini gitu, ya tolong ajaklah gitu. Kami juga dilibatkan karena potensinya banyak juga. Nah dengan penataan kawasan sistem aglomerasi Bandung Raya ini gitu. Jadi kebawa ketarik, gitu, seperti itu penataan-penataannya. Terus selain infrastruktur apa tadi Kang? Gunawan itu ya? Iya. M itu maju ya, menawan ya Kang ya? Iya. A-nya itu agamis. Terus M itu edukatif. Ya. Edukatif. Ini masalah pendidikan kan karena dengan IPM ya. Iya. Ini pengenalannya. Nah di Kota Bandung saat ini ya kita sedang terus fokus bagaimana pendidikan di Kota Bandung itu tidak hanya melihat dari kebutuhan fasilitasnya, apalagi dengan undang-undang saat ini kan terkait dengan sistem pendidikan nasional ada zonasi ada. Betul. Ini kan kita repot kan. Kasihan masyarakat ya. Repot jadi masalah infrastruktur sekolah masih terbatas. Ketika zonasi masih ada paradigma wajar ya, sah-sah saja orang tua itu ingin menyekolahkan di sekolah negeri. Betul. Itu wajar. Tapi sekolahnya nggak ada Kang. Tapi sekolahnya terbatas. Betul. Nah akhirnya itu ada beberapa wilayah yang memang ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke kota juga lintas itu masih ada hambatan. Ya ini tuh pilihannya tuh ke swasta. Nah kalau swastanya terjangkau gitu. Swasta sekarang mahal-mahal sekali Kang masuknya. Nah justru itu. Nah sehingga kami dari pasangan dengan Kang Sandra itu ingin tidak lagi cerita bahwa khususnya warga di kami itu anak-anaknya itu tidak bisa bersekolah, harus bersekolah. Solusinya Kang mungkin seperti apa? Yang pertama itu tentunya yang kita ini kan kalau memang sistem zonasi itu masih ada, mau nggak mau kan masalahnya itu adalah infrastruktur sekolah itu di ini, di tiap kecamatan atau ini kita kan ada ininya, ada peta dan ininya, rasionya itu. Nanti berbanding dengan kesediaan guru nanti. Kalau guru PNS-nya kalau sekarang tidak diangkat lagi, masa yang ngajarnya guru ini ya gitu, ada guru honorer juga gitu. Sekarang belum masuk P3 kan ininya. Nah itu jadi perhatian juga, karena kan kepala sekolah harus ASN dan sebagainya. Nah itu, tapi kan tantangannya itu lahan. Lahan. Tapi masih luas kok Kang, lahan di Kabupaten Bandung gini. Iya kalau di itu kan, tapi kan harganya lumayan. Iya betul. Tapi setidaknya ada komitmen Kang, mungkin ada penambahan ruang kelas baru setidaknya daripada mungkin sekolah baru gitu mungkin. Kalau penambahan ruang kelas baru ya mau kemana lagi, ke atas. Nah iya. Berapa tingkat lagi kalau memang sudah habis itunya. Nah itu opsi ya. Terus yang kedua, ini ada sekolah satu atap itu. Nah sekolah satu atap gini, kita kan tahu tiap lulusan itu ya, tiap tahun lulusannya itu berapa sih yang lulusan SD? Misalkan ada 1.000 nih di daerah itu. Sedangkan SMP negerinya nih, yang siap nabung itu berapa? Iya masih terbatas sekali. Ternyata 400 siswa, berarti udah pasti 600 siswa lulusan SD itu tidak keterima di sekolah itu. Betul. Apakah dia akan loncat ke daerah lain, nyari SMP negeri lagi yang lainnya gitu kan, atau memang itu harus di swasta. Nah kalau misalkan satu atap itu SD-nya di sana, SMP-nya juga tetap di sana kan, orang tua tidak akan pusing, tidak akan nyari-nyari sekolah. Tapi masalahnya yang berikutnya adalah koordinasi dengan provinsi, masalah SMA. Nah ini SMA kan itu tanggung jawab provinsi. Dari provinsi. Nah bisa nggak gitu kan, itu regulasinya sebenarnya bisa kalau kita ada komitmen itu gitu.
Nah, atau yang ketiga itu tentunya kita akan ajak sekolah-sekolah swasta yang middle lah gitu ya. Kalau ada sekolah swasta yang favorit, mahal itu pilihan silahkan. Oke. Tapi ini yang menengah yang bisa kita ajak, karena kan orang tua mau masukkan ke sekolah swasta itu bukan berarti nggak mau atau seperti apa, takut. Pertama kan mahal. Mahal, betul. Ada biaya masuk ini itu seperti itu. Nah, kalau pemerintah hadir, Pemda hadir di sana, bisa menyelesaikan itu. Kalau bos itu belum. Oke. Nah, tapi kalau ada beasiswa kan kali ini, berapa sih siswa yang akan masuk yang tidak keterima di negeri itu, tapi akan masuk ke swasta. Jadi istilah kami itu swasta rasa negeri. Oke. Jadi maksudnya nanti mereka disubsidi kan atau subsidi ya gitu. Sekolah swastanya, fasilitasnya, ya pemerintah harus membantu. Jangan sampai ada dikotomi. Oh ini negeri dibantu terus, swasta enggak. Betul. Untuk ruang kelas barunya. Jadi artinya dia mau sekolah negeri atau swasta sama gitu ya Kang ya? Iya. Cuman kan apakah yang swasta bisa diakuisisi di negeri? Betul. Gitu kan? Tapi kalau nggak bisa tadi modelnya kemitraan itu, tadi. Kemitraan ya, bisa bentuk beasiswa atau mungkin subsidi atau apa gitu ya? Orang tua pas mau daftar itu sudah tidak mikir ini harus bayar sekian kan itu yang jadi mundur. Dia masuk aja seperti itu. Nah, yang ketiga itu ternyata ditemukan di lapangan. Sekarang itu dengan kondisi ekonomi ya keluarga yang memang terdampak gitu. Bukan berarti tidak mau menyekolahkan. Mahal. Nah, itu. Transportasi. Nah, tiap hari harus ini. Antar jemput ke sana sini ya. Antar jemput, naik misalkan angkot atau Gojek atau gimana. Kalau dihitung seminggu gitu sih kan orang tua. Betul. Apalagi yang di pelosok dan sebagainya ini. Akhirnya bukan berarti tidak mau kan itu. Nah, solusinya kami menawarkan itu, kami sudah siapkan itu. Kita juga membantu kehidupan para supir angkot. Nah, yang di jalur-jalur itu kita ajak kemitraan. Jadi aja angkutan sekolah akhirnya. Jadi angkutan sekolah. Daripada kosong kan jam-jam tertentu, tapi dia udah tahu ini gitu. Jadi itu kemitraan aja. Jadi supir sama ini Pemda channel tadi. Berarti mereka dibayarin sama Pemda kayak gitu Kang. Jadi anak gratis aja. Gratis untuk sekolah. Khusus untuk pelajar kayak gitu gratis mungkin. Nah itu kan daripada angkot punah. Betul. Ramai gitu kan. Karena mau moda yang baru sebagainya gitu. Kan nggak mungkin bis kota ke pelosok-pelosok gitu kalau di kota bisa lah. Tapi masih ada yang membutuhkan angkot. Nah ketika itu dibudayakan mungkin akan beberapa tadi ya akan membantu dari ekonominya soal angkot juga anak-anak sekolah itu akan terjamin. Dia ke sekolahnya itu pasti. Gitu kan. Kang, tapi kalau bicara soal subsidi, kemudian beasiswa, kemudian termasuk supir angkot yang difasilitasi seperti di Jakarta kayak gitu ya dan sebagainya. Kita mungkin berbicaranya anggaran jadinya kan ya. Kabupaten Bandung PAD-nya kita tahu mungkin masih sangat terbatas ya, nggak nyampe 1,5. Udah nyampe. Oh, udah nyampe 1,5 triliun ya. Kalau APBD sekarang udah hampir nyampe 6 atau 7 lah. 6-7 triliun ya. APBD-nya ya. PAD udah nyampe 1. Udah 1 ya nggak nyampe. Tapi belum sampai di bawah 2 belum nyampe ya, 1,5 belum nyampe ya Kang ya. Iya doain aja mungkin ke depan karena harus digalinya kan kalau serius itu. Betul. Nah, artinya kan dengan kondisi PAD dengan segitu gitu ya. Kira-kira nanti pos anggarannya ini ada atau enggak nih Kang dengan program Akang yang seperti itu gitu. Nah, ini kan kembali lagi kepada komitmen kepala daerah. Komitmen. Kalau kepala daerahnya itu komit, itu jadikan program yang sangat strategis, kayak ini membangun ini manusia unggul gitu, persiapan anak sekolah itu. Betul. Karena kita juga kerepotan ketika ada punten beberapa pejabat publik yang menyepelekan yang udahlah jangan sekolah tinggi-tinggi. Ngapain? Udah tinggi-tinggi nanti kerjanya gitu-gitu doang gitu. Betul. Ini kan melemahkan dari semangat orang tua ingin anaknya itu sekolah tinggi ya. Masalah nanti dapat kerja ini kan itu mah hal yang lain gitu. Tapi ketika ada persepsi atau pernyataan seperti itu bisa jadi melemahkan motivasi orang tua. Betul. Atau menjustifikasi atau membenarkan orang yang tidak ini ya benar oke sana. Enggak sih. Cukup lah lulusan SD oke gitu. Justru semakin pintar, semakin ini tinggi ya kita ingin bahwa kedepannya
bangsa ini diisi oleh orang yang cerdas, yang punya karakter, keilmuan, kan itu bisa dibobodo deh lah gitu. Berarti komitmen Akang untuk memposkan anggaran mungkin dari sebelumnya dipakai apa untuk pendidikan, insya Allah akan pegang ya Kang? Itu sehingga kami daftar di pilkada ini. Oke, siap. Berarti bisa dipegang oleh masyarakat ya Kang ya? Iya. Kang, selain masalah pendidikan, anggaran, infrastruktur dan sebagainya, kita balik lagi nih sampah nih Kang. Iya. Sampah nih, saya orang Kabupaten Bandung Kang. Iya betul. Tinggal di ujung Kabupaten Bandung. Ujung mana ujung? Di ujung Kabupaten di Cilengkrang Kang. Cilengkrang. Ya. Kalau dari Soreang itu ujung Kabupaten Bandung ya Kang ya sebutnya. Melewati ini ya. Melewati kota Bandung dulu. Iya. Masalah sampah Kang, ya saya sebagai warga gitu ya, mungkin mengeluh kadang sampai 3 minggu, 4 minggu sampah nggak diambil. Iya. Cukup menumpuk. Ketika saya tanyakan, kuotanya udah habis Kang, nggak bisa diambil, truknya nggak bisa ngambil karena kuota untuk TPA Sarimuktinya sudah habis, jadi harus nunggu di ini lagi. Kira-kira ada solusi nggak Kang nanti ke depan? Sebenarnya masalah bukan hanya di Cilengkrang aja ya, tapi di beberapa daerah di Kabupaten Bandung juga masalah sampah seperti itu juga mungkin. Betul. Ini masuk ke visi yang ketiga. Nah, N itu nyaman. apa nih Kang? Ya salah satu ini, bagaimana Kabupaten Bandung nyaman di tempat Di lingkungannya nyaman ya Kang? Lingkungannya nyaman gitu kan, nyaman berinvestasi, nyaman juga dengan tadi termasuk sampah. Ini kan bukan masalah lokal di kita ya, tapi hampir mendunia atau di nasional. Masalah sampah ini jadi isu yang seksi lah gitu. Banyak teknologi yang ditawarkan, tapi lagi kan komitmen dari pimpinan daerah gitu. Mau ambil atau tidak, atau punya solusi seperti apa. Kalau masalah anggaran tuh sudah banyak yang digelontorkan. Sebenarnya udah besar anggaran. Udah besar, tapi kan itu rekayasa teknologi ya. Tapi lupa kita rekayasa sosialnya. Nah di sini tentunya kita tidak bisa himbauan saja. Kalau itu benar-benar jadi suatu program yang strategis, yang mulailah dianggarkan khusus di bidang-bidang yang itu. Dan tidak hanya, contoh misalkan ini tugas hanya di Dinas Lingkungan Hidup saja, dan programnya pun tidak hanya sekedar ada gitu, atau pelatihan ini udah nggak ada lagi nih kan. Tapi ini harus jadi habit, kebiasaan, perilaku yang memang tertanam sejak dini. Nah makanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Hidup, dengan itu harus integritas. Nah contohnya sampah, ini buang sampah itu luar biasa. Iya betul. Data terakhir itu kan hampir tidak 1 juta 2 juta ininya untuk buang sampah itu sampai miliaran gitu. Betul. Karena dengan penduduk yang banyak, apalagi aktivitas ya pasar yang kita nggak punya gitu, akhirnya kan hampir ribuan ton lah gitu harus dibuang ini. Nah kalau persepsinya harus itu, berapa banyak lagi anggaran yang disiapkan. Nah justru dengan anggaran yang banyak bisa kita poskan tadi untuk pendidikan dan kesehatan. Nah kami tawarkan itu yang pertama tentunya itu ada edukasi jangka panjang, itu harus ada. Siapapun pemimpin kepala daerahnya itu ini harus ada, dan itu tidak cukup 5 tahun, itu ya sepanjang ini aja terus gitu. Dan jadi kebiasaan diajarkan di sekolah dan sebagainya, itu ditanamkan sejak TK dan ini gitu. Kemudian ada penyuluhan di masyarakat jelas gitu. Yang kedua ya masalah rekayasa teknologi kecepatan ini. Kita sebenarnya udah punya teknologinya, udah ada. Ya beberapa tempat yang dijadikan ini ya, misalkan dapat bantuan dari World Bank kayak gitu. Pengolahan sampah kan? Pengolahan sampah. Jadi sebelum ditarik ke TPA yang itu gitu, kita selesaikan dulu di daerah itu. Tapi tetap di rumah. Contoh misalkan itu seperti pabrik, tapi orang tidak akan menyangka bahwa itu tempat pemilihan untuk pengolahan. Jadi dipilah, kemudian ada yang di recycle ya, kayak gitu. Jalan itu Kang sejauh ini. Nah itu seharusnya jalan. Itu jadi evaluasi kami. Makanya jangan sampai kita tidak percaya atau harus memberikan kesempatan kepada mitra-mitra yang memang ingin bantu ya di masyarakat. Kalau kita pemerintah, dinas itu menurut saya hanya inilah pembina atau memfasilitasi, jangan langsung turun mengelola, mengawasi gitu mungkin ya. Nah apalagi ya dari segi biaya dan sebagainya. Tapi kalau kita kerjasama dengan mitra-mitra yang mampu ya untuk mengelola itu, kenapa tidak? Kita serahkan saja.
Nah, yang kedua kan berikutnya lagi ketika retribusi masyarakat jalan, tapi pelayanannya terhambat, juga jadi masalah juga. Betul. Ini ditarik, tapi sampah tidak gitu. Nah, itu. Ini jadi polemik kayak gitu. Nah, sehingga kalau namanya itu tempat pengolahan ini gitu ya, TPS 3R yang besar ini gitu, itu di tiap wilayah lah, di wilayah timur ada, di selatan ada, di dekat ibu kota di sini ada gitu. Itu memang akan menyelesaikan masalah. Nah, yang berikutnya edukasi di masyarakat ini kan sekarang sudah banyak dilakukan. Iya. Dari skala rumahan. Betul. Ada yang dipilih, kemudian yang bisa dijual seperti plastik, botol dan yang lain, kertas gitu ya. Itu bisa dijual, tapi ada yang bisa dijadikan kompos. Diolah sendiri ya. Tapi itu untuk semua masyarakat itu tantangannya luar besar. Oke. Mungkin di perumahan, di komplek itu bisa. Kalau di padat penduduk yang memang butuh kehadiran komunitas gitu ya, atau pejabat itu ya itu mungkin itu tidak dibebankan kepada personal. Nah, pola-pola ini kan yang harus jangan sampai ditinggalkan, yang sudah ada itu harus ditingkatkan. Tapi yang tadi, yang pengolahan yang besar tadi minimal di 3 wilayah ini itu harus ada, sehingga bisa menyelesaikan masalah sampah. Untuk memilahnya itu tidak banyak yang harus residunya itu gitu. Kalau bisa tidak ada pembuangan keluar, tapi bisa dijadikan produk barang yang lain. Contoh misalkan jadi paving block gitu ya, kan sudah ada tuh. Betul. Jadi kompos, terus jadi yang lainnya itu banyak lah. Pilihan-pilihan, tinggal kita mau enggak. Pemerintah tuh hadir, kalaupun tidak mampu kasih ke yang kemitraan tadi. Artinya nanti terbuka ya untuk investor masuk ya Kang ya. Terbuka kayak gitu. Ya, gitu. Sekarang baru ada 1 Kang, berarti nanti target tambah 2 lagi gitu maksudnya. Yang besar yang ada ya, ini baru itu. Kalau yang skalanya ini gitu, yang kecil-kecil itu udah di beberapa tempat ada. Cuman masalahnya manajemen aja sebenarnya. Kedepannya harus diperbaiki. Intinya soal sampah, selain masyarakat dia mengolah sendiri gitu ya, pemerintah juga nanti terbuka agar mitra atau investor untuk membantu pengolahan ya Kang ya, kayak gitu. Jadi tidak mengandalkan TPA Sarimukti terus ya. Wah, berat ya. Berat. Membuang sampah habis kuota nih katanya. Dan Lombok dulu. Ya untung pemerintah ke Bandung Barat masih baik gitu. Nah, itu. Tapi bahaya Kang. Bahaya ya. Bahaya. Sampah dibuang terus ke sana kan. Ya kita buang uang katanya. Nah gitu. Itu luar biasa Kang. Kang, selain sampah, soal wilayah nih Kang. Kalau saya kan wilayah di ujung ya. Sebenarnya isu lama Kang, tapi selalu muncul lagi soal. Aduh, saya dari Cilengkrang mau ngurus surat-surat harus ke Soreang, jaraknya cukup jauh. Kemudian paling nggak menghabiskan waktu setengah hari lah, 1 hari kayak gitu kan, jauh banget. Nah, isu yang muncul itu soal pengembangan wilayah Kang, Bandung Timur lah ya kayak gitu. Pengen memisahkan sendiri kayak gitu istilahnya. Sementara kita tahu mungkin wilayah Bandung Timur itu ada milik Kabupaten Bandung yang mungkin berkontribusi juga terhadap PAD Kabupaten Bandung gitu ya Kang. Iya. Kalau Kang sendiri seperti apa Kang terkait isu ini mungkin? Iya, yang pertama, kalau itu jadi suatu keharusan dan masyarakat sudah siap ya, ketika ada daerah otonomi baru, contoh Bandung Timur. Ya sebenarnya bagi kita pemerintah sih sebenarnya dulu banyak udah disiapkan. Nah, ini keseriusan dari pemerintah itu akan terlihat dari RPJMD-nya. Selama 5 tahun ada nggak perencanaan ke tahapan itu, pengembangan itu ya Kang ya, tiap tahunnya itu. Tahun pertama itu apa nih siapkan, apakah kajian, tahun kedua itu seperti apa, karena ini tidak mudah memindahkan begitu saja kan. Betul. Harus disiapkan apakah memang 5 tahun ini atau 10 tahun ini gitu. Tapi kemarin dilihat pengusulan itu sudah berjalan periode-periode sebelumnya juga. Nah, tinggal komitmen kepala daerah, dan itu ya sangat membantu ketika ada pemekaran Bandung Timur itu ya. Betul. Nah, tinggal sekarang itu keseriusan kita. Ya, kami dengan Kang Sal juga serius. Komitmen berarti Kang. Komitmen. Harus kompak itunya. Pertama dari elemen masyarakat di Bandung Timur. Karena secara regulasi pengusul itu jangan sama banyak. Jadi harus satu pengusul, kemudian berkomunikasi dengan
pemerintah. Nah itu bersama-sama nanti. Tapi kalau banyak pengusul beda kahayang aja dulu. Akhirnya banyak ditolak juga gitu. Ini catatannya seperti itu. Dan itu kan secara politis ya alam ya. Apakah dibentuk jadi banyak rumah itu bentuk ketidakseriusan sebenarnya itu. Tapi kalau mau serius ya nih aja. Kompak satu pengusul, nah tawarkan ke pemerintah, insya Allah kita akan komit. Kalau kemarin banyak pengusul kan secara aturan juga itu akan terkendala. Jadi bingung ya mana yang mau ini kan ya. Gitu. Artinya dari Akang dengan Kang Sahrul ada komitmen ya untuk mendukung keinginan masyarakat Bandung Timur gitu Kang ya. Iya gitu. Siap, Kang. Kang mungkin kita sudah banyak ngobrol, terakhir nih pertanyaan saya mungkin buat Akang. Kang Gunggun sama Kang Sahrul akan maju lagi sebagai bupati dan wakil bupati ya Kang ya. Kalau boleh tahu Kang, mungkin bisa ada penjelasan yang agak singkat, padat dan jelas kayak gitu. Kenapa nih warga Kabupaten Bandung harus memilih Akang gitu mungkin? Menawan ya. Menawan ya. Dua-duanya menawan ya Kang ya. Atau dua-duanya Gunawan Kang? Dua-duanya Gunawan. Yang jelas ketika komitmen kita mewujudkan Bandung menawan alus pisan itu bukan hanya sekadar lontaran. Tapi itu adalah visi kami melihat situasi dan kondisi saat ini. Ini jangan banyak retorika, jangan bagus di permukaan. Jadi seolah kita ketawa tapi sebenarnya sedih. Gitu. Kita banyak prestasi gembira tapi ternyata banyak yang menangis misalkan di atas itu. Dan nanti masyarakat bisa lihat, pengelola pemerintahan juga bisa merasakan. Nah sehingga kami menawarkan ayo kita bareng-bareng untuk mewujudkan Bandung menawan alus pisan ini dengan hati, dengan kanyaah, ya, dengan kebersamaan dengan hati ini tentunya membangunnya pun tidak ada kepentingan pribadi, keluarga, golongan, tapi untuk masyarakat yang kita cintai. Siap, luar biasa Kang. Sudah banyak lebar kita sudah sharing ya Kang ya. Sebenarnya masih banyak sekali persoalan Bandung yang bisa kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu. Siapa tahu ketika nanti Akang sudah duduk ya Kang ya, kita bisa sharing lagi ya. Kira-kira persoalan apa yang bisa kita kupas, kemudian solusi yang ditawarkan kepada masyarakat mungkin. Hatur nuhun pisan Kang Gunggun. Sudah datang ke Ayo Talk. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama untuk kemajuan Kabupaten Bandung ya kayak. Hatur nuhun, terima kasih sekali lagi. Demikian Ayo Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.